Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi statistika bivariat. Di video kali ini tidak hanya teori, tetapi di video ini juga tersedia contoh soal lengkap dengan analisisnya. Di dalam materi statistika bivariat ini, kita akan mempelajari beberapa topik, yaitu diagram pencar, persamaan regresi linear, dan korelasi linear. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas diagram pencar. Pastikan kalian simak sampai habis ya. Statistika bivariat adalah analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel. Dalam statistika bivariat, kita tidak hanya melihat data dari masing-masing variabel secara tunggal, tetapi juga bagaimana kedua variabel tersebut saling berhubungan, berkorelasi, atau memengaruhi satu sama lain. Nah, setelah mengetahui apa itu statistika bivariat, yuk kita pahami apa itu diagram pencar. Diagram pencar atau scatter diagram adalah alat visual yang digunakan dalam analisis data untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Diagram ini menggunakan sumbu horizontal atau biasa disebut sumbu X dan sumbu vertikal atau biasa disebut dengan sumbu Y untuk menampilkan titik-titik data yang mewakili nilai dari kedua variabel tersebut. Setiap titik pada diagram mewakili satu pasangan nilai dari kedua variabel yang diamati. Selanjutnya adalah contoh diagram pencar. Kami menggunakan contoh korelasi luas tanah dalam satuan hektar dan harga bernominal jutaan rupiah. Luas tanah sebagai variabel X atau variabel bebas dan harga tanah sebagai variabel Y atau variabel terikat. Nah, bisa dilihat dari diagram berikut bahwa setiap titik pada diagram mewakili satu pasangan nilai dari kedua variabel yang diamati. Selanjutnya adalah pola penyebaran dan tren data. Pola penyebaran data adalah cara distribusi data pada sebuah grafik. Pola ini menggambarkan apakah data terkonsentrasi di suatu wilayah, tersebar secara luas, atau membentuk suatu bentuk tertentu seperti garis lurus, lengkungan, atau pola acak. Selanjutnya, tren data adalah kecenderungan utama perubahan data seiring berjalannya waktu yang memperlihatkan apakah data cenderung meningkat, menurun, atau tetap konstan. Selanjutnya adalah arah garis. Arah garis adalah orientasi garis pada grafik. Garis tersebut bisa naik atau positif, turun atau negatif, bahkan datar atau tidak ada perubahan. Arah ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam data. Selanjutnya adalah korelasi data. Korelasi data adalah besaran yang menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel. Jika perubahan pada satu variabel diikuti oleh perubahan pada variabel lainnya, maka terdapat korelasi. Korelasi dapat bersifat positif jika kedua variabel bergerak searah dan dapat bersifat negatif jika satu variabel naik sementara variabel lain turun, atau bahkan tidak ada korelasi sama sekali. Selanjutnya ada contoh korelasi data. Di sini ada contoh korelasi linear positif, korelasi linear negatif, dan tidak ada korelasi. Selanjutnya adalah interpretasi data. Interpretasi data adalah tahapan dalam menganalisis dan menafsirkan data yang sudah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memahami informasi yang terkandung dalam data, menarik kesimpulan, serta mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Selanjutnya ada interpretasi korelasi. Interpretasi korelasi positif yaitu jika variabel X naik, variabel Y juga naik. Jika variabel X turun, variabel Y ikut turun. Keduanya bergerak searah.
Lalu ada interpretasi korelasi negatif, yaitu jika variabel X naik, variabel Y turun. Jika variabel X turun, variabel Y naik. Keduanya bergerak berlawanan arah. Yang terakhir ada tidak ada korelasi. Jika tidak ada korelasi, maka interpretasi yang didapatkan adalah nilai variabel X tidak memengaruhi nilai variabel Y. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat diagram pencar. Yang pertama, kumpulkan data, yaitu mengumpulkan data untuk kedua variabel yang ingin dibandingkan. Yang kedua, tentukan variabel X dan Y, yaitu tentukan variabel yang akan diplot di sumbu horizontal sumbu X dan di sumbu vertikal sumbu Y. Yang ketiga, tentukan skala dan label sumbu, yaitu atur skala sumbu X dan sumbu Y agar sesuai dengan rentang nilai yang telah ditetapkan. Yang keempat, buat titik data, yaitu plot titik-titik data pada grafik dengan menggunakan koordinat yang sesuai untuk setiap pasangan nilai dari kedua variabel. Yang kelima, analisis hasil, yaitu perhatikan apakah terdapat hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali antara kedua variabel yang diplot. Selanjutnya, ayo kita menganalisis. Di sini tersedia 40 data korelasi antara waktu bermain media sosial dengan hasil belajar matematika. Dari data tersebut ada 4 pertanyaan. Yang pertama, gambarkan diagram pencar data tersebut. Yang kedua, bagaimana tren data pada diagram? Yang ketiga, bagaimana korelasi antara waktu menggunakan media sosial dan hasil belajar matematika peserta didik? Yang keempat, bagaimana pengaruh bermain media sosial dan hasil belajar matematika peserta didik? Yuk, jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, gambarkan diagram pencarnya. Titik-titik X dan Y dari tabel yang diberikan kita jadikan scatter plot pada diagram Cartesius sehingga menghasilkan diagram pencar berikut. Misalnya, waktu menggunakan media sosial adalah 2 dan hasil belajar matematika adalah 94. Maka titik tersebut diplot atau diletakkan pada koordinat 2,94. Artinya, bergerak 2 satuan ke kanan pada sumbu X, lalu 94 satuan ke atas pada sumbu Y. Kemudian beri tanda titik pada posisi tersebut. Selanjutnya, kita disuruh untuk membuat tren data. Hubungan antara variabel X dan variabel Y pada diagram tampak membentuk pola seperti garis lurus. Apabila pola yang terbentuk menyerupai garis lurus, maka tren data tersebut disebut sebagai tren linear. Selanjutnya, kita disuruh untuk menentukan korelasi. Diagram pencar di samping menunjukkan korelasi negatif karena ketika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y justru menurun. Yang terakhir, kita disuruh menentukan interpretasi data. Berdasarkan diagram pencar di samping, dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat bermain sosial media, maka semakin rendah hasil belajar matematikanya. Jadi, itu dia pembahasan diagram pencar di part 1 ini. Di part 2, kita akan lanjut membahas regresi linear. Jangan lupa ditonton juga ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.